Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, timnas Indonesia tentunya telah menyelesaikan pertandingan yang penuh drama di Piala AFF itu, mulai dari kritikan dari warganet dan juga netizen dan juga buzzer yang sedang ramai di Indonesia saat ini. Entah mereka sedang mengambil momen atas kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF atau saya tidak tahu. Tetapi yang pasti mereka ingin menjatuhkan dan mereka ingin mengadu domba. Kenapa tidak? Tagar-tagar itu bukan hanya diserang kepada Sintayong, tetapi saat ini tagarnya adalah diserang kepada Bapak Erick Thohir, STY out, Erick Thohir out lah. Kenapa mereka nggak ngaca kan? Ini sangat lucu sekali ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, soal dari Piala AFF adalah dan juga si paling hebat dan si paling benar. Ini adalah beberapa komentar yang memang sangat lucu dan apa ini ya? Komentarnya ya. Kok ekspektasinya jangan kok memandang ekspektasi publik. Emangnya Piala Dunia bukan ekspektasi publik itu, hanya ekspektasi apa ya? Jadi kalau ekspektasi publik adalah tinggi kepada Piala Dunia, apakah kita salah dalam menilai timnas ini sih ya? Jadi sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak video yang satu ini ya. Sangat lucu sekali. Indonesia merindukan juara. Tapi kalau komunikasi lagi Bang Ege, boleh dicek. Sintayong ngomong, tolong turunkan ekspektasi. Jadi dalam konteks sepak bola, tim nasional Indonesia, seumur umur sejak 96 lah kita batasi, sejak Piala AFF, mau Nandar yang ke final, mau Peter Witt, mau Ivan Kolev, mau Riedel, nggak pernah tuh ada pelatih tim nasional yang ngomong ke media, turunkan ekspektasi kalian, gitu loh. Nggak usah pelatih tim nasional ngatur publik, suruh turunkan ekspektasi yang levelnya Asia Tenggara pula. Pelatih tim nasional konsen pada peningkatan kualitas tim nasional. Boleh gak? Boleh. Cuma pelatihnya sendiri ngomong begitu. Dan pertama kalau cek jejak digital, target pertama finalis loh. Terakhir aja baru oleh ketum seperti direvisi jadi semifinal. Cukup. Oke, menarik ini. Kita ke konfirmasi. Sih kan Pak Erick Thohir pernah sampaikan target kita di AFF ini semifinal kok. Jadi begini, terus pertanyaannya, kok jadi berubah-ubah namanya target ini? Jadi begini ya, di awal tadi saya sudah sampaikan, di awal itu target kita adalah regenerasi. Di awal. Tapi gitu berjalan, ada juga yang ya boleh dikatakan kita ini di tim ya, kita ini di tim. Jin sampaikan, kalau kita tidak ada target ya di tim ini, kalau tidak ada target tentu anak-anak pasti akan tidak semangat. Maka kita harus bisa berbicara target di hadapan pemain. Ini bicara di tim loh ya, bicara di tim ini. Kita harus ada target di anak-anak. Kita berusaha paling tidak kita bisa semifinal dan Oke, seperti yang dikatakan barusan oleh pengamat yang memang suka mengkritik, paling benar lah. Si paling benar, si paling hebat, si paling apa ya? Si paling Piala AFF ya, dengan ekspektasi besar kepada Piala AFF. Sementara ketika timnas Indonesia di Piala Dunia round 3 kualifikasi, ini kok semena apa ya, pemain yang diturunkan ini mendapatkan sorotan. Kenapa selalu memainkan pemain keturunan? Nah, pada saat ini sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir sejak awal dalam permainan di AFF sudah sangat nyata. Coba buktikan. Silakan kalian berdebat, boleh, dari para buzzer-buzzer yang sedang viral saat ini, baik yang menyerang kepada liga, baik yang menyerang kepada timnas, kepada tubuh PSSI, kepada pelatih, dan lebih tepatnya yang lebih tajam lagi adalah atau mereka yang sedang sakit hati dipolitikan, di persoalan politik yang menyerang habis-habisan Bapak Erick Thohir. Kita melihat bagaimana kemarin Bapak Erick Thohir memposting ketika TC Timnas Indonesia di IKN sudah siap untuk berapa persen itu ya. Jadi dalam kondisi ini Bapak Erick Thohir tentunya akan terus mengenjot dan membuat Timnas Indonesia akan semakin tangguh.
Kita akan mendapatkan beberapa pemain keturunan dengan program ini, program unggulan salah satunya. Jadi timnas Indonesia memang betul-betul coba kita pikir sejenak bahwa bagaimana perasaan kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kok sekarang di eranya Bapak Erick Thohir diserang habis-habisan. Yang dulu-dulunya yang diserang Sintayong, yang dulu-dulunya pemain, kok sekarang ya dengan momen kemarin di Piala AFF ada tagar atau yang menyebutkan Erick Thohir out. Otaknya itu kan ditaruh di mana kan? Ini kok lucu sekali. Jadi keluh kesah kita, bagaimana perasaan kita yang sedang geram kepada para netizen yang suka julid, lain dengan netizen yang sangat respect kepada timnas Indonesia. Saya sangat apresiasi. Jadi kepada netizen yang suka nyinyir kepada timnas Indonesia, baik dari tubuh PSSI, tubuh pelatih dan pemain yang sedang berjuang ini sudah dibantu atau seolah-olah ini membantu kita bagaimana jawaban dari itu. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Saya cover semua angle kan? Iya. Bener gak? Kalau mau disalahkan pemain, seberapa sering mereka bermain di klub? Pemain itu kan berkembang di klub. Bener kan? Kalau pemain mau dimainkan di klub juga, pemainnya juga harus perform di level klub. Mau menyalahkan Sintayong, ya ini kan tim muda yang baru sekarang dia bentuk. Iya kan? Last match oke, mainnya gak buruk, mulai kelihatan jalan strateginya, tapi sayang ada red card. Namun kemudian gak ada plan B. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, yang mau diserang, dalam hal apa mau diserang? Apa salah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir? Ya kan? Kita mau kritik Pak Erick Thohir, kasih saya bahan untuk kritik dia. Iya. Apa yang dia lakukan sudah ada beberapa perubahan kok. Ya kan? Dia, bahkan istri saya ini, saya jujur, kan sering lihat sosial media. Saya jarang lah. Karena kalau saya lihat pasti ada komen tentang saya. Iya, kalau nggak di DM males lah udah. Jadi dia bilang, loh, kemarin saya lihat nih Pak Erick Thohir di sana, kok hari ini udah di sini. Artinya mungkin dia tidurnya aja kurang. Iya kan? Terus kita mau serang orang seperti ini. Terus Sintayong yang siang malam pagi sore mungkin udah pikir juga untuk membangun timnas kita. Kita serang juga dia. Terus para pemain yang lagi berjuang habis-habisan sampai mungkin mereka cedera, nanti mereka sakit, sampai Hoki Caraka kalau nggak salah dilarikan, dijahit. Mau kita serang mereka. Ya ini kebiasaan dari masyarakat kita. Ya kan, untuk mengadu domba, untuk saling menyerang, ada drama, happy semua. Padahal nggak ada untungnya untuk kita ya, apalagi untuk timnas. Kalau bagi saya nggak ada untungnya sama sekali. Saya menjadi pengamat juga sebetulnya saya nggak mengharapkan keuntungan. Saya berharap bahwa saya bisa memberikan pemahaman secara jelas tanpa juga saya merendahkan orang lain. Ya memang harus begitu dong kita sebagai pengamat kan. Artinya ya ini memang bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Drama-drama seperti ini akan ada. Yang terjadi sekarang kan jadi terpecah belah. Kan sangat disayangkan. Saya kan berkali-kali sering ngomong bahkan ke Anda offline bahwa di Indonesia paling susah kan bekerja secara benar dan juga secara jujur. Saya merasakan itu kok sebagai profesional. Apalagi Pak Erick Thohir, apalagi Sintayong. Susah lah. Nggak akan gampang. Karena pasti orang lain yang di luar akan mencari apapun bentuk kesalahan kecil tersebut. Akan dicari kemudian diserang habis-habisan bertubi-tubi. Tapi tidak akan diingat jasanya. Ya kan? Artinya tidak akan diingat jasanya dia bekerja keras untuk kemajuan timnas Indonesia. Benar kan? Sekarang satu contoh dari Liga 1 kita yang dikritik. Sudah ada VAR. Luar biasa gak itu? Itu membantu banget sih. Bukan membantu banget, membantu sekali kalau menurut saya. Membantu sekali. Kan mulai berkurang. Dan memang kalau nggak salah tuh sudah ada studi, sudah ada riset yang sekarang ini baru beberapa belas pekan bahwa jumlah kesalahan wasit, bukan kesalahan, jumlah keputusan wasit yang dikoreksi atau dibenarkan oleh VAR itu berapa? 60% atau 70%? Kan luar biasa. Ya kan, ini Ketua Umum PSSI yang bisa menaruh VAR di Liga 1. Kan bagus kan untuk kemajuan liga kita. Terus ada beberapa orang yang ngomong ke saya, bagus juga nih jumlah pemain asing ditambah. Buat apa? Biar para pemain muda kita juga bersaing. Ada competition sih. Ya, jangan berharap Anda mendapatkan tempat terus seenaknya. Bersaing dong, ada competition. Dan sekarang kita lihat, ada kok beberapa pemain lokal kita yang juga bisa menggeser para pemain asing. Bagus kan? Artinya semua stakeholder lagi bekerja. Bahwasannya ada yang kurang, ya itu namanya manusiawi juga. Tapi buat apa kita bikin-bikin tagar ini itu.
Nah itu Gak ada yang menguntungkan. kalau Bung Binder bilang kalau seharusnya ini kan masing-masing sedang bekerja Sedang bekerja. partnya masing-masing. Tapi kita tahu ada tagarnya kan stay out, ada juga Eric out. Oke. Nah itu tanggapannya gimana Bung? Apakah ini memang ada upaya-upaya untuk mengadu domba? Ya, jelas untuk mengadu domba. Jelas Tujuan lah. Iya, udah pasti. Untuk mengadu domba. Dan saya sudah mengatakan ini setelah pertandingan lawan siapa tuh yang kita main terakhir? Arab. Lawan Arab ya? Ya, lawan Arab ya, bukan lawan Irak ya, lawan Arab. Saya udah mengatakan, jangan framing orang di sosial media seolah-olah orang ini penjahat. Gak ada yang penjahat. Ya. Kekurangan pasti ada, cuman Kekurangan saya, Anda semua punya kekurangan. Namanya kita manusia. Iya kan? Tapi bukan, kita kritik boleh. Berkali-kali, 1000 kali saya udah katakan. Tapi secara sopan, kenapa gak bisa kita kritik secara sopan? Ya kan? Kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur. Kita kembali lagi ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai. masa kegelapan. Nah, masa kegelapan, mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA, mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya. Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sintayong ada kesulitan, para pemain juga sulit. Ketua umum juga wajar, harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina kok. Saya juga ingin gitu. Nah itu, jadi wajar dong. Kalau akan dievaluasi, Sintayong, ya kan, nggak perlu juga kita buat kubu-kubuan seperti ini. Dan nggak perlu juga kita menuduh siapapun sebagai buzzer, kecuali udah ada buktinya. Udah ada buktinya, ngomong dong. Bener gak? Kenapa kalau ada yang ngomong secara fair, tahu-tahu orang itu diserang. Ah, lu buzzer lu ini, ya cek aja rekeningnya. Kalau memang dia buzzer atau enggak, bikin aja laporan. Iya kan? Yeah. Kan terbukti, itu kan artinya sudah salah dia. Benar kan? Menggiring opini publik kan? Tapi kalau enggak, jangan begitu dong. Jangan menuduh orang yang enggak. Ya kan? Tadi juga kita sudah membahas soal salah satu kritikan terhadap Sintayong adalah tidak adanya backup plan. Dan ya, juga, itu benar. Itu fakta. Itu fakta ya. Fakta. Dan juga mungkin terlalu sering bereksperimen ya dalam starting eleven. Tapi itu benar juga. Walaupun itu sebetulnya hak prerogatif dari pelatih dan juga itu tanggung jawab dari pelatih apa yang diputuskan. Tapi salah satu juga yang disoroti adalah hubungan dengan pemain, Bung Binder. Apa tuh hubungan apa? Tadi Bung Binder mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi pemain itu bisa diturunkan dalam timnas adalah soal jam terbang. Tapi terlihat kan juga ini sudah rahasia umum lah. Ada pemain-pemain yang bermasalah dengan Sintayong tidak dipanggil. Tapi ada juga pemain yang seperti pertama Arhan yang juga di luar jarang main tapi terus dimainkan. Ya, itu yang tadi saya katakan. Waktu di pertandingan lawan Arab Saudi, saya menunggu Eliano main atau enggak, ternyata Arhan yang dimainin. Iya. Iya kan? Ini fakta loh. Bukan artinya saya menjelekkan Arhan atau apa. Iya kan? Saya berharap Eliano itu main. Walaupun lagi-lagi itu adalah haknya dari Sintayong. Mau mainin 9 pemain pun terserah lah. Konsekuensinya Anda yang tanggung. Ya kan? Tapi apa, saya gak bisa menanyakan seperti itu. Nah ini kembali, saya kan bukan orang dalam. Jadi saya kan gak tahu kondisi dari segi komunikasi itu seperti apa dengan pemain. Bagaimana caranya mempersiapkan para pemain itu untuk menerima instruksi dia atau apa kan. Nah hal seperti ini saya pikir saya gak bisa menjelaskan. Karena ini adalah hal internal yang saya memang gak tahu dan saya tidak pernah coba untuk mencari tahu. Karena yang saya lihat di lapangan, di atas lapangan, ya asalkan memang timnas kita itu bisa bermain rapi, saya tidak mengatakan permainan indah, bisa bermain rapi, bisa dapat result. Dan kita gak boleh lupa bahwa tujuan utamanya itu adalah untuk lolos ke World Cup. Not to be AFF champion. Bener dong, kalau mau jadi AFF champion, ya udah, panggil semua pemain. Semua berikut pemain diaspora. Bisa kok menjadi juara. Bukan artinya pasti, kemungkinan bisa. Lebih besar kemungkinannya. Bukan artinya pasti menjadi juara. Gak ada yang pasti dalam sepak bola. Dalam hidup kita saja gak ada yang pasti kan. Jadi, kemungkinan besar bisa menjadi juara. Tapi apakah perlu menguras semua tenaga di Piala AFF? Yang kita tahu sebetulnya target utamanya adalah untuk lolos ke World Cup sebagai Republik Indonesia. Itu kan yang harus kita incar. Bener gak? Jadi kalau soal hubungan antara Sintayong dengan pemain, saya gak bisa komentar karena saya bukan orang dalam. Dan yang kedua, ya saya memang agak bingung kenapa kok yang dipilih pemain itu bukan pemain ini. Nah tapi ya udah, itu kembali lagi. PSSI saja berkali-kali mengatakan mereka tidak mengintervensi Sintayong. Gimana kita harus mengintervensi Sintayong? Kita berpendapat boleh. Berpendapat boleh. Itu pilihan pelatih. Akhirnya itu pilihan pelatih. Resiko dia. Pada saat memang resiko itu akhirnya menjadi blunder, wajar kita kritik. Karena baiklah kita sebagai fans juga punya hak untuk mempertanyakan. Itu betul. Tapi jangan juga kita pakai standar ganda. Nah hati-hati. Jangan juga kita pakai standar ganda. Ya kan? Jangan Anda memuji setinggi langit Sintayong, tahu-tahu sekarang Anda mengikuti ombak untuk menyerang dia.
Beda kalau halnya Anda balance. Pada saat Sintayong lagi dipuji setinggi langit, saya tulis caption kok, Sintayong blunder, memang dihajar habis saya. Saya nggak peduli juga. Ya karena saya ngomong sesuai fakta. Lihat saja ada jejak digitalnya. Saya serang. Sebelum Piala Asia pun bukan saya serang, saya kritik. Nah ini nanti kalau nggak digoreng lagi. Saya kritik lah. Yang diserang saya. Saya kritik. Kenapa nggak membuat para pemain ini paham soal taktikal? Ya nggak? Karena kan sekarang kan pemain-pemain yang dipanggil ini kan sudah kebanyakan pemain yang bermain di luar negeri. Yeah. Actually secara latihan fisik saya pikir mereka nggak perlu digeber lagi. Lah iya dong. Mereka adalah pemain yang udah ya bisa dikatakan matang, sebagian udah bagus. Buktinya dengan adanya pemain-pemain diaspora Indonesia, timnas kita meroket. Yeah. Itu fakta kan? Bukan cuma di level senior, di level U20, di level U17. Kan sudah terbukti dengan adanya para pemain kita yang bermain di luar negeri yang akhirnya kembali ke tanah air untuk membela timnas Indonesia, terbukti kan level permainan bisa meningkat. U17, lolos ke Piala Asia, dengan adanya Matthew Baker lah yang kita tahu lah, bagus di belakang. U20, Jens Raven, kita cari striker untuk bisa mencetak gol. Juara Piala AFF, lolos ke Piala Asia. Di senior kita ada banyak para pemain diaspora kita. Jadi ini fakta. Memang dengan para pemain diaspora ini, permainan timnas kita meningkat, ada gabungan juga para pemain kita yang dari kompetisi domestik, dan akhirnya kita bisa, ranking kita bisa naik, dan kita sekarang udah dalam tujuan untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau gak ada pemain diaspora, saya gak yakin bisa seperti ini. Jadi pada intinya ini bukan kerja satu dua pihak, tapi bukan, ini semua. Gabungan semua. Iya, tapi kan banyak orang yang gak paham soal ini, Glenn. Iya kan, saya suka datang ke sini karena Anda netral. Jadi Anda juga mengupas secara fair. Semua sisi di cover, kalau nggak buat apa? Nanti dibilang lagi kan bahwa kita ini nggak fair mengulas. Artinya semua stakeholder ini sudah lagi bekerja ke arah yang benar. Karena Liputan Sport ini media, Bung, bukan buzzer. Nah itu. Jadi itu harus dipertegas tuh. Kita bukan buzzer. Nah, bagus, Anda pertegas di sini bagus. Bahwa Anda tidak kubu-kubuan dalam hal ini. Betul. Karena dan itu perlu Anda pertahankan. Pada akhirnya Sintayong ini juga memiliki baik lagi ya. Apapun itu keputusan pasti ada yang keliru dan itu menjadi tanggung jawab Sintayong. Cuma pada akhirnya apapun yang dilakukan sudah terlihat progresnya. Tadi sudah disebutkan kan, dari senior udah ada banyak, dari Piala Asia, lalu juga sekarang kita masih on track untuk selanjutnya ke Piala Dunia. Piala Asia U23. Yes. Ya kan, tapi lagi-lagi kalau gak ada para pemain diaspora, apalagi Tori Nathan, belum tentu juga akan lolos sampai semifinal. Betul, dan juga yang harus digarisbawahi adalah Sintayong sendiri kan mulai dari nol ya, dengan potong generasi itu kan betul-betul fondasinya yang dia bangun dan saat ini masih dipakai, seperti Marcelino, lalu juga ada Rizky Ridho di situ. Jadi ya apapun itu pasti ada plus minus ya. Iya pasti. Dan ini fakta yang Anda mengatakan. Betul kan? Tapi kan banyak orang lupa. Ya. Benar kan? Banyak orang lupa. Kalau sekarang memang dia ada membuat beberapa kesalahan dalam memilih pemain, walaupun ketahuan kesalahan itu setelah match, ya kalau kita kritik menurut saya gak ada masalah. Tapi kita juga jangan lupa dia masuk membuat serangkaian perubahan dengan resiko yang besar. Dan saya pikir dari federasi juga berjalan ke arah yang benar. Ya kan, tinggal bagaimana kita bersabar. Kalau memang ada sesuatu yang kita lihat tidak benar, jangan dari segi asumsi ya. Tapi memang sudah kelihatan nih, ya wajar kita bersuara. Dan bersuara kita itu harus ke arah yang positif. Gimana caranya tim ini bisa berprogres terus gitu. Karena kan tujuan utama World Cup, tapi selain itu kan masih ada U20 yang mau main di Piala Asia, kalau nggak salah targetnya juga ke World Cup. Ya. U17 juga ke World Cup. Ya kan, ini kan Ketua Umum PSSI pertama yang taruh target setinggi itu. Dan bukan target yang ini loh, apa tuh namanya? Aduh, saya lupa lah istilahnya apa itu. Kalau netizen kita kan pintar-pintar bikin istilah. Adalah istilah yang lucu itu. Ini bukan target yang ngasal. Ini target real, melihat ada potensi. Betul, karena ini juga ketua umum pertama yang bisa meloloskan semua kelompok umur ke Piala Asia. Nah, jangan Anda berpihak nih. Enggak dong. Ini kan saya melihat yang terjadi aja. Nah, itu. Oke, sahabat-sahabat Gedul FM, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.